Tanda tangani, katakanlah begitu. Ada beberapa hal yang harus saya koordinasi, termasuk rekan-rekan di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi janganlah gara-gara rambut kuning itu kemudian menjadi penghalang saya untuk bekerja. Seperti apa sikapnya menyikapi? Memang cara berpakaian seorang kepala daerah, ya, aparatur sipil negara itu kan diatur ya, baik itu di Perpres 71, di Permen 25, Permendagri 25, Permendagri 80, itu memang ada. Makanya saya katakan saya tidak bermaksud membela diri gitu loh. Kalaupun kemudian rambut kuning yang dalam dalam kurun 5 hari itu menjadi persoalan, ya saya kira ya saya mohon maaf ya, nggak ada masalah kok kalau memang itu dianggap keliru. Tapi itu tadi alasan saya untuk video klip sebenarnya sesederhana itu sih sebenarnya untuk argumentasinya. Video klip sebentar, tapi kan tidak meninggalkan tugas-tugas saya sebagai wakil wali kota, kan gitu kan tetap saya laksanakan. Andai kan saya berambut kuning dan saya nggak keluar kamar misalnya, ya kan tidak melaksanakan tugas saya, ada tamu dari banyak daerah gitu kan, ada beberapa hal yang harus saya tanda tangani, katakanlah begitu, ada beberapa hal yang harus saya koordinasi, termasuk rekan-rekan di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi janganlah gara-gara rambut kuning itu kemudian menjadi penghalang saya untuk bekerja. Toh saya tetap melaksanakan tugas. Makanya saya pernah katakan di beberapa media dulu, waktu pas masalah rambut kuncir zaman dulu itu, memang ada dua hal yang mengatur kami ya, aparatur. Yang pertama itu aturan dan etika. Memang kalau disambung-sambungnya nggak masuk, saya juga lihat ya nggak pas lah, masa pas. Cuman waktu itu kan yang rambut kuncir itu memang ada kebutuhan sama almarhum waktu itu ya, saudara saya Mas Glenn, waktu itu almarhum. Ini gimana nih kalau anak band jadi aparatur gimana? Coba kita tampilkan di sini, seakan-akan kayak gitulah pesannya. Terus yang kemarin rambut pirang karena video klip, ya itu aja. Jadi saya tidak sangka juga sampai sedemikian atensi dari masyarakat maupun apalagi Menteri Dalam Negeri gitu kan, gitu. Kan paling tidak saya sudah mestinya kan masyarakat tanya kenapa dikuningin. Oh ya saya mau syuting video klip. Ya karena saya musisi kan gitu. Karena saya ini kepala daerah yang berangkat dari musisi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian misalnya ada satu kegiatan musik yang saya harus menyesuaikan dengan gaya AA lah, misalnya gaya Pasya. Ya saya akan begitu. Contoh misalnya suatu hari kami akan melakukan pagelaran musik besar misalnya di Kota Palu, mengundang banyak daerah, sifatnya nasional. Ya saya harus tampil sebagai Pasya yang memang teman-teman dari banyak daerah itu pengen tahu wakil wali kota Pasya ini kayak gimana kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu ya kurang lebih seperti itu lah. Tapi ya akhirnya di Pelontos mungkin nggak ngecat ulang normal. Saya sayang banget sama rambut saya kemarin, jujur aja sebenarnya. Cuma karena mau sholat Id, memang saya kira nggak pantas juga ya. Masa saya sholat Id rambutnya kuning kan gitu, nggak pas. Saya juga ngerasa nggak enak gitu. Bukan karena persoalan, bukan karena persoalan banyak netizen enggak, bukan karena itu. Memang harus saya potong karena besoknya mau sholat Id. Komentar Teh Adel sendiri gimana nih tentang rambut yang protes sekarang? Ganteng mah, kalau Teh Adel mah ganteng-ganteng aja, mau diapain juga. Ganteng aja, ganteng lah. Ya seger juga sih. Ya, seger. Jadi saya udah banyak banget ya, gaya rambut udah banyak banget saya kan. Saya udah pernah gondrong, udah pernah skinhead, segala macem. Kemarin kuning. Saya pernah kuning 20 tahun yang lalu waktu iklan, saya bintang iklan pertama kali. Oke. Ada kontak langsung ke Pak Tito langsung? Udah. Saya besoknya langsung setelah beliau mengeluarkan statement, kami berkomunikasi, beliau mengarahkan saya, udah Pasya selesaikan rencana-rencana masalah syuting itu, udah selesai, kembalikan lagi rambutnya secara yang seharusnya. Siap? Ya, sekarang mungkin. Ya? Enggak. Kan kalau mempanis itu kan ada kriteria, ya kan? Kalau saya permanen terus mungkin agak aneh gitu kan. Tapi sekarang untuk jaga lebih jaga lagi penampilan. Itu udah dulu jaga penampilan bro. Dari dulu coba lihat itu penampilan nama selalu terjaga. Perut aja nggak bisa diatur ini. Ini saya tutupin terus dari tadi. Bukan. Tuh. Habis masa jabatan seperti apa? Ya saya tinggal 6 bulan lagi, insya Allah panjang umur 6 bulan lagi kita sudah masuk selesai masa tugas. Ya sekarang lagi berjuang, lagi berusaha lagi untuk untuk mencoba melanjutkan pengabdian. Tapi kita lihat aja nanti gimana Selama mungkin menjabat sendiri lebih nyaman seperti apa sih? Soalnya pasiennya nggak hilang, jadi nggak ada yang aneh kalau menurut saya. Kalau pasien kemudian nggak boleh nyanyi, pasien kemudian nggak boleh konser, pasien kemudian nggak boleh beraktivitas dalam artian tidak boleh ada di dalam dunia yang membesarkan saya, itu yang mungkin saya juga lebih memilih untuk mendingan saya bermusik. Tapi kan
dalam menjalankan tugas kami di pemerintahan pun kami kan masih bisa sesekali ya sesekali berkegiatan dengan dunia yang membesarkan saya. Dan tidak ada yang, saya merasa tidak ada yang hilang sih. Ya kalau persoalan intensitasnya berkurang ya wajar-wajar saja, namanya kita juga lagi, ya inilah lagi berkantor lah, ya kan, berkantor.